Halo Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12. Dan kali ini kita kembali berdua lagi ngonten. Halo. Udah lama nggak ngonten Arga dan Feni berdua Iya. aja gitu kan. Tapi biasanya kalau Arga dan Feni yang ngonten itu pasti ngebahas sesuatu yang agak berat dan filosofis Waduh. banget gitu kan. Jadi kali ini tema kita juga mungkin merepet-repet sana ya, ya gak ya? Repet dikit aja. Dan ini memang atas permintaan Arga. Nah. Karena ada concern, ada kekhawatiran Arga Iya. yang ingin Arga apa ya? Lu pengen apa sih gak di konten yang kali ini? Nah, gue mulai aja kali ya. Jadi gini Ci, mungkin gue harus patahin dulu harapan teman-teman. Kita nggak akan separah biasanya ngebahas sampai dalam detail, enggak. Ya. Gue tuh lagi ngeliatin satu fenomena sekarang Ci. Fenomena apa tuh? Jadi terutama di dunia online gitu ya, di website-website dan macam-macam gitu. Kalau teman-teman suka baca komik, suka baca novel, suka nonton anime, sebenarnya sekarang seperti belakang ya sekitar 8 tahun kebelakangan itu sedang ramai sekali sebenarnya. Tentang tema yang sebenarnya menyentuh takdir. Berat kan? Tapi itu cuman lapisan luarnya. Oke. Dalamnya sebenarnya adalah jadi gini. Teman-teman tahu nggak ada konsep di dalam reinkarnasi itu sebenarnya ada turunan, ada regression, ada transmigration sebenarnya. Oke, regression itu kayak Nah, regression itu yang mau kita bahas. Kalau yang normal itu ada transmigration. Jadi dasar dari reinkarnasi itu sebenarnya transmigration sebenarnya bahasanya gitu loh. oh, ini Gitu. oh maksudnya gini, transmigration tuh dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Iya, Jadi kayak gitu. ada Ada perpisahannya lah. Ya, oke. Nah, kita nggak bahas kalau itu ya. kita nggak bahas itu sama sekali. Yang kita bahas di sini adalah konsep namanya regression, teman-teman. Regression itu lebih ke kayak gimana? Ini mungkin gue jelasin nih. Tapi ini tuh ada saat ini di dunia maya dan pemahaman ini tuh seakan-akan adalah harapan, gitu loh. Tapi sekali lagi, harapan palsu. Tapi nanti gue bakal urai lagi lebih dalam, ternyata Hollywood pun sedang demikian. Hollywood. Iya, jadi ada propaganda di sini lah intinya gitu. Ha-ha. Jadi regression itu bisa gini, Ci. Anggaplah gue di umur 60 tahun, gue dihabisi oleh seseorang. Lalu pada kondisi 60 tahun itu tuh ternyata ruh dan jiwa gue kembali ke umur gue, entah saat ini bisa, ataupun dari gue kecil gitu. Tapi dengan kesadaran dan juga ingatan yang sama seperti ketika gue 60 tahun. Oke, banyak sih film-film kayak gitu. Nah, ternyata konsep ini adalah konsep fiktif paling berbahaya. Kenapa tuh paling berbahaya? Imajiner tanpa Tuhan sih. Imajiner tanpa hukum, imajiner tanpa apapun. Jadi kayak menguatkan pemahaman-pemahaman mereka untuk menyatakan nggak ada sistem, nggak ada ketuhanan. Jadi semua bebas. Tapi kan itu film. Maksudnya kayak ya orang Propagandanya di situ. menikmati film dengan kebebasan berimajinasi. Awalnya gue berpikir demikian, tapi ternyata reaksi manusia tidak terbatas. Yang lu tangkap kebanyakan reaksinya seperti apa nih, majority? Pertama adalah, propagandanya mereka kan, dari kita udah tahu dari awal itu adalah mencoba untuk menyatakan bahwa enggak kok, ini semua adalah liberty kita semua. Kebebasan utama mutlak gitu loh. Nggak ada sistem, nggak ada ketuhanan, kita cerita dari keasalan itu sendiri kan. Sorry, kecelakaan kosmik itu sendiri. Ketidaksengajaan. Semua kondisi adalah ketidaksengajaan. Nggak ada sistem, nggak ada reinkarnasi, nggak ada karma, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Semua itu dinihilin. Jadi yang ada cuman sebuah kondisi, kesadaran lu pindah. Jadi mereka mau coba menanamkan, lu masih dapat second chance. Mau gua tadi kan example-nya gue. Jadi gue mau ngelakuin apapun. Di 60 tahun, gue seakan-akan mendapati kesempatan untuk mengulang hal ini menjadi lebih baik. Contohnya, siapa yang menghabisi gue di 60 tahun, akan gue habisi di umur gue 30 tahun. Jadi kan gue mencegah takdir yang udah pasti terjadi. Iya. Nah, disinilah pemahaman-pemahaman ini memunculkan pola-pola yang lebih berbahaya lagi. Misalnya kita baru ngelihat seseorang itu membahayakan kita. Orang yang dengan pemahaman ini akan mulai bergerak secara ekstrim. Paham gak? Jadi memang lagi ada pola ini sekarang kayak gini-gini. Apa ya? Seolah-olah kayak membentuk orang untuk jadi berpikir bahwa
daripada gua yang daripada gitu. daripada gua yang kena gitu. Iya. Gua duluan yang Gua duluan. Jadi gua mencoba, jahatin. jadi pemahaman ini itu adalah pemahaman mencoba mencegah takdir yang udah terjadi. Ngerti nggak? Oke. Nah, disitulah yang gue paling enggak. Karena kalau di dalam semua agama, yang didefinisi takdir itu atau bukan fate ya, destiny kalau Ya, destiny. kalau takdir. Predestinasi, ya. Nah, kalau konsep dari destiny itu kan di end lu mau mencoba menghindar pun nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini konsep sebenarnya konsep agama. Dari konsep keagamaan-keagamaan kan. Ya kan? Kalau di keagamaan kan maksudnya istilahnya takdir itu ya sebenarnya Gak udah bisa ditentukan, sesuatu bisa. yang udah ditentukan oleh Tuhan gitu ya. Ya kayak gitulah. Atau dengan kata lain bahasa lainnya sebenarnya berdasarkan banyak referensi gitu kalau dari buku. Kalau takdir nggak bisa dihindarin, nggak bisa diubah, nggak bisa dicegah. Tapi kalau nasib bisa kayak gitu loh. Nah, gimana tuh bedainnya? Maksudnya nasib tuh, maksudnya gimana nasib? Gua sebenarnya kalau dalam konsep takdir, mau gua mencoba untuk apa ya membatalkan kematian gua di umur 60 tahun tadi sebagai example, itu nggak akan bisa. Misalnya gue tahu takdir gue dibunuh sama orang di umur 60 tahun, misalnya gitu. Di umur 30 gue membantai orang yang ngebunuh gue. Ternyata gue di umur 60 tahun mati jatuh kecebur jurang gitu. Kalau nggak apa, tetap aja dibatasin. Nah itu batas tadi nggak bisa diituin. Nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah. Cuman mungkin caranya bisa berbeda. Maksudnya jalannya bisa gitu. Pada prosesnya bisa beda. Prosesnya bisa berbeda. Tapi intinya si hasil akhir tuh nggak berubah. Nah takdir itu sebenarnya membahas tentang hasil akhir. Nggak peduli apapun terjadi, itu udah terjadi aja gitu. Pasti akan terjadi aja gitu. Nah itu yang sebenarnya secara keagamaan ya tapi ya. Tapi ini, referensi nih. Tapi ini karena udah ngebahas ya secara keagamaan. Pasti timbul pertanyaan lagi nih. Gue mewakili mungkin ada pertanyaan lagi dari penonton nih pasti. Kalau memang hasil akhirnya udah ditentukan gitu kan. Apakah semua yang gue usahakan itu nanti pasti nyampe ke tujuan yang gue inginkan gitu kan? Karena toh udah ditentuin, jadi bikin manusia jadi kayak ya kalau gitu buat apa gue berusaha gitu kan? Nanti juga udah ada di depan gitu. Nah itu yang sering tabrakan sama soal takdir sama kehendak bebas nih sering tabrakan nih. Selalu dibicarakan dan selalu diperdebatkan di dalam ahli-ahli agama juga sebenarnya. Kalau gue cari tahu ya gitu kayak ini dengan kehendak bebas kita yang dalam bisa memilih baik dan buruk, memilih jalan A dan B dan C gitu kan pada prosesnya. Bertabrakan nih sama toh Tuhan udah nentuin kok pasti begini pasti begitu. Nah itu karena gimana kalau dalam konsep takdir sebenarnya ini pembedahannya aja ya teman-teman. Pertanyaannya adalah dalam sudut pandang takdir kesadaran itu ada atau enggak? Kesadaran. Karena kalau misalnya sudut pandang takdir yang udah ditentukan seolah-olah nggak ada kesadaran ya? Nggak ada. Karena kan udah ditentukan gitu. Kan ketentuan akhir berarti seluruh pikiran lu, kesadaran lu mengarahkan lu untuk yang ini tetap di sana ngerti? Iya. Oke, misalnya gini, gue akan mati di 30 tahun dari sekarang berarti 2060-an lah ya. 2060-an lah nih tapi ulang-ulang. Iya, 2060 misalnya di kota Bandung, gue meninggal nanti kelak di sana gitu. Misalnya, kan nggak tahu. Di 2060 di Bandung. Maka pada tahun itu gue tinggal stay di Jakarta aja. Oh, jadi lu nggak meninggal di Bandung gitu? Ya, kalau memang si konsep kesadaran itu ada, tinggal gue hindarin. Iya. Gue tinggal tahu apa yang terjadi di masa depan. Ngerti gak? Ternyata gue meninggal juga di Jakarta. Iya, oke. Nah, ngerti gak sih? Jadi polanya si kehendak tadi nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak ada. Nah, lalu bagaimana dengan jeripayah untuk mencapai sesuatu? Iya. Nah, tadi gue udah bahas di depan, itu bukan takdir, itu nasib. Capaian manusia atas kinerjanya itu nggak bisa dibilang takdir. Itu menentukan nasibnya. Ya, nasibnya. Kayak misalnya lu udah berjuang semaksimal mungkin, dikasih nggak dikasih, beda lagi urusannya. Itu nasib tuh. Jadi definisinya beda sebenarnya, takdir lebih di atas si nasib. Oke. Kayak gitu. Kalau bahasa Bang Adam sebenarnya sistem. Sistem ya. Sistem. Jadi istilahnya takdir itu kayak sistem ya berarti? Takdir atau itu beda? Wah, bisa dibilang sistem yang terus berjalan itu takdir kan? Ibaratnya kita punya punya garis X sama Y gitu ya. X sama Y. Ya dia akan garis takdir itu ya X-nya. Dia nggak dari 0 sampai akhir. Sampai tak hingga. Karena kita nggak tahu akhirnya di mana. Sistem itu?
Sistem itu apa yang berjalan di dalamnya. Oke. Gitu. Takdir itu kan endingnya. Nah, apa yang ngebentuk si endingnya? Ya si sistem itu. Oke, jadi istilahnya gini, secara takdir Tuhan itu udah menentukan jalan ceritanya. Betul. Seperti ini loh, gini. Tapi di dalam jalan cerita itu mau ada kesadaran A, B, C, D, itu semua yang menentukan adalah kita yang berusaha apa enggak. Yes, kalau untuk masing-masing kita untuk ngomongin nasib. Ya, karena maksudnya ya ini kan ngomongin nasib di dalam mengikuti jalan cerita takdir ini nih, gitu. Karena takdir ini kan istilahnya kayak jalan cerita yang udah disediain nih sama Tuhan. Terus kamu mau ikut andil di yang mana? Bagian sini gitu kan. Nah, di situ kan ada usaha kita untuk masuk ke situ. Iya. Makanya kalau lebih dalam lagi sebenarnya kalau di dalam sudut pandang agama ya, neraka dan surga itu takdirnya si manusia itu, tapi udah ditentuin dari awal. Makanya yang bisa ngerobek si takdir itu cuma yang punya takdir kan. Iya. Nah, makanya kalau di pemahaman spiritual yang dicari itu spiritual ya, bukan agama nih. Yang spiritual doang nih. Yang dicari ya sebenarnya aslinya dia. Kerelaan dia untuk kita masuk yang mana. Sebenarnya gitu. Itu biar kita punya nasib yang baik gitu. Kayak gitu. Kondisinya kan merugi atau tidak merugi sebenarnya gitu. Nah, lalu tadi ketika kita ngebahas si takdir ini, misalnya gini, Ci. Gue mau kasih example yang lebih seru lagi. Di semua kitab suci bilang akan ada end game kan? Ya. Akan ada end game. Berarti bisa dicegah nggak end game? Nggak bisa. Nah, pemahaman manusia sekarang kenapa menurut tuh jadi banyak yang gimana yang nyegah kiamat? Coba kita pikirin. Kenapa hal itu bisa ada? Karena ketakutan lah. Maksudnya ya takut dengan kenyataan. Iya, permasalahannya mencoba mencegah kiamat itu sebenarnya baru ada di era modern. Kalau memang manusia dari awal takut sama kiamat, berarti harusnya itu masa lalu kan? Udah muncul tuh rasa takut sama udah muncul rasa takut dan melakukan pencegahan atas kiamat gitu. Tapi enggak. Dari zaman dulu itu janji Tuhan gitu. Kenapa zaman sekarang doang ada yang ngomong, ayo kita cegah kiamat? Nah, itu ngaco banget. Ada yang ngomong gitu berarti? Iya, gue pengen ngelakuin kebaikan untuk mencegah kiamat. No, nggak bisa. Mungkin kiamat ini juga sebenarnya ada beberapa sudut pandang. Maksudnya beberapa versi gitu ya. Kiamat yang seperti apa gitu. Apakah kiamat karena perang manusia kah? Atau kiamat hancur karena total bencana? Deh. Hancur total deh. Yang benar-benar hancur, nggak ada sisa makhluk hidup gitu. Ngerti gak? Ya, kalau yang versi itu udah pasti kan akan ada ya. Maksudnya akan datang dan pasti ada gitu. Tapi masalahnya sebelum itu terjadi tuh akan banyak orang yang nggak percaya gitu loh bahwa itu ada karena belum terjadi. Maksudnya kayak apa ya, skeptikalnya malah gini, menurut gue skeptikalnya atas kondisi itu malah yang melahirkan si kiamat terjadi. Jadi takdir itu tidak bisa dihindari. Iya. Nggak bisa itu. Mau lu skeptis, mau lu mencoba mencegah, terjadi. Ya sebenarnya Tuhan tuh udah menghitung semua juga gitu loh, bahwa manusia itu pasti akan skeptis gitu loh. Iya. Bahkan skeptisnya aja udah terhitung. Maka di mana kesadaran mutlak manusia? Masih ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi jangan pernah berpikir ini karena aku, bukan Tuhan, nggak ada. Ini pesan moralnya sebenarnya pas gue bedah ini. Oh, berarti nggak ada pencapaian manusia karena manusia. Nggak ada pencapaian manusia karena manusia. Karena diizin doang sebenarnya. Karena diizinkan. Doang. Karena sebenarnya gini, kita kalau ngomongin tadi sistem gitu ya. Karena kan ada sistem nih. Sistem ini adalah tapi sistem ini adalah sesuatu yang menghitung semua pergerakan yang manusia lakukan nih, gitu kan. Makanya semua pencapaian manusia itu bisa terjadi atas izin Tuhan sama dengan karena lu udah masuk ke dalam hitungan sistem itu. Yes. Karena sistemnya kan udah dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga begitu lu melakukan usaha sedikit pun gitu ya, sekecil apapun usaha lu, itu akan masuk dalam hitungan sistemnya Tuhan gitu kan. Nah, disitulah ada perhitungan. Dan disitulah terjadi pencapaian atau apapun itu gitu loh. Atau pencapaian atau hukuman gitu. Misalnya sekecil apapun dosa lu gitu ya, sekecil apapun kelalaian kita, kebodohan kita, itu pun pasti kehitung. Ya kan? Iya gitu. Jadi
Makanya kayak dua-duanya ini mau apa tadi bilangnya jeripayah, mau yang baik, mau yang buruk. Berarti kan outputnya mah terjamin sebenarnya. Ya. Nah kita tuh yang berpikirnya outputnya harus sesuai dengan harapan kita. Dan inilah yang kenapa Bang Adam selalu bilang jangan ekspektasi. Ya, Itu karena polanya tuh sebenarnya tuh. Karena kita berpikir terkait waktu harus pada waktu yang kita inginkan. setuju. Wah ini Ya, itu kekeliruannya sudut sih. pandangnya manusia ya. Maksudnya sudut pandang kita yang Iya, sempit ini gitu iya. kan. Yang apa ya istilahnya, kadang kita merasa gue udah susah payah loh. Maksudnya, tapi kan itu buat sudut pandang lu doang susah Iya. payahnya Iya. gitu. Kalau Belum tentu misalnya susah payah untuk yang lain gitu. Misalnya gini ya teman-teman, gue selalu berpikir kalau ada seseorang yang belum ditakdirkan kaya gitu, Mm-mm. belum bahkan baik menurut Tuhan kan adalah siapa tahu miskinnya seseorang itu adalah baik buat dia. Setuju kalau itu. Jadi tapi orang-orang seakan ya ya Tuhan kenapa aku miskin gitu. Padahal Tuhan lebih tahu kalau lu dikasih kaya pun Mungkin lu rusak iya ya. mungkin pas pada lu dapat kekayaan langsung meninggal nggak dapat nikmatnya juga cuma dapat ya ini ya doang Bisa. dosa-dosanya doang belum ngelakuin apa-apa. Jadi itulah yang gue bilang oh ternyata pola takdir ini Hmm. adalah benteng utama si iman sebenarnya. Jadi si keyakinan atas Tuhan itu adalah si takdir itu sendiri. Karena harapan liar kita terkait kondisi sebenarnya yang bisa membatalkan si iman itu sendiri sih. Ngerti nggak maksud gue? Jadi Harapan liar. harapan liar. Harapan yang nggak ada masuk dalam hitungan apapun Iya. gitu istilahnya, kayak Keinginan liar. keinginan bebas ya. Keinginan bebas. Keinginan bebas yang Nah ini. lu bahkan nggak apa ya, nggak tahu cara ngitungnya Iya. gitu. Lu nggak tahu cara ngitung keinginan lu ini tapi lu pengen gitu. Nah itu ya bisa menurunkan iman kita sih. Iya. Makanya gue bilang tadi kalau kesadaran nggak ada, keinginan ada. Keinginan tuh liar masalahnya. Mau itu kan nafsu. Itu tuh liar. Nggak itu ada tapi maksudnya enggak apa ya? Enggak, dia cuman hanya akan hadir sebagai ya satuan sistem aja. Tapi apakah manusia mempunyai kesadaran untuk merubah sesuatu? Enggak sih. Enggak. Enggak Justru sih. kesadaran itu yang mendatangkan keinginan. Malah membentuk kan. Bentuk jalan terjadi lah gitu. Dan di situ pola yang sebenarnya saat ini Ci, kalau gua amatin ya, lagi coba dihilangin pemahaman spiritual itu. Pemahaman yang lebih dalam. Makanya kayak sekarang takut bahkan atas kematian itu sendiri dalam tanda kutip. Iya, iya, iya. Fear of death gitu kan. Diberikan apa ya? Kita kebanyakan informasi dan kebanyakan berita yang mengerikan aja tuh sebenarnya bikin orang semakin takut sih dengan ngapa-ngapain. Iya. Kayak mau ngapa-ngapain juga takut jadinya gitu. Jadi khawatiran melulu kan pikiran kita gitu. Kan dibuat khawatir, dibuat sebel, dibuat marah. Ya gini lah, gue buka media sosial. Yang ada cuma keresahan sama pemerintahan. Karena isinya cuma itu. Majority, yes. Biasanya Ci, gue kan nonton orang-orang absurd, ilmu-ilmu alkemis gitu yang gak jelas, pengetahuan mistika. Sekarang yang muncul pidato presiden kita. Hidup Jokowi! Kayak itu janggal, berarti termasuk kezanggalan. Tapi ya di luar itu semua, gue ngerti. Berarti ini pun masuk ke semua orang. Yes. Nah, benar. di pola itu berarti keresahan itu didapati juga sama banyak orang di luar sana. Nah, reaksi-reaksi ini pasti akan memunculkan dampak berikutnya nih. Entah jadi tadi yang lu bilang keinginan liar yang bakal ada aktualisasinya atau masih keinginan gitu ya. Iya, yang nggak tahu ini reaksinya hasil outputnya apa. Iya, itu dia. Kita jadi bener-bener oke. Berarti nanti kita bisa ngelihat oke, skema ini aja udah bisa kita coba telaah gimana nanti endgame. Ngerti nggak? Gimana mau kita bilang nanti nggak akan terjadi gimana ya, kita mau mendiamkan ataupun mau bergerak ujung-ujungnya kebentuknya sama polanya. Kayak stepnya malah jadi terbentuk, mau dihindarin malah terbentuk, ngerti? Iya, ngerti. Jadi kayak justru karena ketakutan itu malah mempercepat gitu. Berarti sih ketakutan pun di dalam takdir kan? Iya. Oh iya, itu ya ketakutan pun sudah dihitung semua. Sudah dihitung semua. Nah, pola itulah yang gue bilang tadi nggak ada. Yang pola ini tuh ini ya bahayanya di sini teman-teman. Pola yang coba ditanamkan secara eksplisit sekali lagi lewat film-film, lewat novel, lewat komik. Gue pembaca dan penonton semuanya. Gue lagi memperhatikan para penonton sekarang yang
menerima si media-media tersebut gitu. Hiburan-hiburan Menerima tersebut. hiburan Iya. itu ya. Nah, disitulah gue ngerasa oke, ada pola yang berubah nih di psikologisnya. Ada anggapan kayak mending kalau gue pas kecil, aku ingin jadi Sasuke gitu. Bawa pedang, ngeluarin petir lu pedangnya. Itu masih imajiner. Iya, heeh. Ini adalah harapan liar gitu ya sih. Oke, harapan liar ya. Jadi harapan liar itu Ingin kebentuk mencegah sesuatu iya, yang ya bahkan kita iya, nggak tahu hitungannya gitu. iya, kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu waktu. Mm-mm. Waktu setelah ini apa gitu. Misalnya kayak gue lagi sama Civeni syuting terkait hari ini. Kita keluar dari ruang ini atau bahkan satu kalimat berikutnya dari Civeni itu gue nggak akan tahu. Begitu pula Civeni nggak akan tahu kalimat apa yang akan gue ucapkan setelah ini kan. Mm-mm. Nah itu tuh kan berbicara waktu. Iya, Nggak bisa dicegah dong. iya nggak bisa. Nah si kondisi inilah yang lagi coba ditanamin kayak perlawanan secara dasar dulu sih. Jadi Perlawanan secara dasar. dasar pikiran yang dicobai sama mereka, dirusak dulu. Apalagi terutama ya teman-teman. Karena penonton novel yang gue omongin itu gini lah, gue buka aja. Ada manhwa, ada manhwa, ada manga, Manga. manhwa. Ada Cina tuh, Jepang, Cina, Korea. Ada novel juga di masing-masingnya. Ada animenya masing-masing juga. Polanya sama semua tapi. Beberapa tahun belakangan ini ya, gue kira itu hiburan doang. Gue kira Tapi, awalnya. Pas ternyata gue telah dulu, oh ternyata runutan supplier apa donaturnya sama oh ya, yang kita kenali. si RR itu lagi. Rosyad. Makanya gue ngeliat danger. Jadi bukan sekedar kayak gue nggak ngeliat itu sekedar hiburan, sorry. Tapi memang apa ya? Ini pasti ada pola. Dan akhirnya gue paham polanya apa. Sama kayak gini sih. Lu tau gak sih sebenarnya banyak banget teori ya teman-teman. Teori dipastikan diksi depan gue nih teori. Teori itu tuh bagi saintis asli dia tuh dianggap oke, ini masih alam pikiran yang rapi, tapi belum tentu benar. Itu disebut teori itu. Penjabaran sebenarnya teori itu belum fakta. Ya, ya teori. Nah, tapi lu tau gak sih sebenarnya dari Renaissance sampai hari ini tuh banyak teori yang disebarkan biar jadi dogma di pemahaman manusia-manusia di seluruh dunia lewat politik. Ini kita ngomongin teori-teori yang ada di science mengenai kosmik lah ya, gitu. Iya, mengenai alam. Mengenai alam. Jadi walaupun itu masih teori gitu ya, tapi sudah dipakai oleh politik dunia untuk apa ya, istilahnya mengontrol lah, mengontrol manusia bahwa alam kita tuh begini loh. Jadi kamu harus begini gitu. Untuk kontrol, untuk planning ke depan, untuk sabotase, misalnya kayak gini lah, luas benua, luas kenegaraan. Itu saintis yang ngomong tuh. Tapi datanya ini berubah, ngerti nggak? Dari yang asli ini. Karena gini, ketika dulu perang dunia itu, negara yang kelihatannya lahannya kecil di map itu sebenarnya lagi dipolitikin untuk kelihatan, ya lu lebih kecil dari gua. Emang lu mau lawan yang segede gini. Jadi mereka lagi bargaining power gitu sih. Nah ini pola inilah yang ternyata lagi dimainin juga. Oh science tuh kayak gini. Berarti kan seseorang akan menghindari pemikiran yang lain yang asli. Dan akan lebih mempercayai teori sains itu. Yes, padahal masih teori. Tapi gimana ya? Walaupun itu teori-teori gitu ya. Mereka itu mampu memberikan lanjutan penelitian mereka gitu melalui misalnya alat gitu ya. Mereka bilang kita udah ngukur dari satelit gitu. Dari satelit tuh ada skalanya sekian. Jadi dapatlah itu ukuran-ukuran tanah atau land gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya karena mereka mampu dan mereka punya uangnya untuk beli alat itu gitu. Cuman karena punya uangnya. Jadi gini, pola yang mereka susun adalah pertama, orang-orang yang punya gelar ini tinggal di setting untuk mengeluarkan sebuah teori. Teori ini lalu dikemukakan, dibuat seminar, dibuat ini, dibuat itu, dibuat ini. Jadi kayak diglorifikasikan agar diterima oleh seluruh manusia.
Sekalipun itu logical fallacy. Tinggal negara ini dibayar saintisnya, negara itu dibayar saintisnya, negara ini dibayar saintisnya. Karena saintis itu dibayar, sorry. Itu fakta. Itu nggak bisa nggak. Saintis itu, lab-nya itu butuh modal. Iya. Nggak bisa, nggak ada. Bukan Batman, teman-teman. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi nggak ada istilah saintis dari awal kaya, nggak ada. Mereka butuh pemodal. Butuh butuh orang di belakangnya. Cuman nggak, maksudnya dari kayak gitu. Ini kan akan dengan kita menyadarkan hal ini nih, pasti orang juga banyak yang bingung dengan lalu bagaimana gitu loh. Kalau memang begitu adanya, terus kita harus percaya sama siapa sekarang gitu. Sedangkan kita ngukur sendiri nggak mampu, kita ngitung sendiri nggak bisa gitu kan. Kita nggak punya uangnya buat membuktikan apa-apa gitu loh. Sebenarnya kalau menurut gue ya, bukan kita nggak bisa menghitung atau nggak bisa meneliti, emang kita nggak diberi ruang untuk itu. Iya, maksudnya karena ada. Buktikan dari kita terbukti dari kita kecil, bukan meneliti kan, tapi menerima kan. Iya. Itu kan adalah pola pedagogi atau apa ya, doktrinasi lah. Jadi kayak satu arah. Misalnya gue guru, gue ngajar orang. Iya, itu. Bukan gue coba neliti, gue jadi guru deh. Gue misalnya guru, bukannya kayak teliti nih sendiri. Murid teliti nih. Benda ini apa sih? Bukan kayak gitu kan? Bukan. Tapi udah jadi ini piring kecil loh, ini gelas, ini sendok. Ya, gue harus menerima, gue sebagai murid ya, gue harus menerima ini sebagaimana didefinisikan oleh guru gue. Tapi itu kan apa ya, kalau kita ngomong bluntly seperti itu kan itu arahan ya. Maksudnya ya gimana pun juga kan pasti butuh arahan ya. Eskalasi hal ini kan SD, SMP, SMA. Di konsep major ini kan diciptain sama si Rockefeller. Sistem sekolah. Ini paham dulu. Ini polanya adalah menciptakan budak sebenarnya, bukan menciptakan orang pintar. Kalau itu gue setuju karena memang outputnya tuh udah kelihatan ya. Iya, itulah kenapa di kampus bukan disuruh berpikir. Oke. Iya. Sebenarnya gimana ya? Di kampus bukan disuruh berpikir, bukan kreasi. Ada banyak potensi yang lain seandainya kita tuh nggak kayak terlalu terstruktur oleh satu sistem pembelajaran ya. Yes. Akan ada banyak potensi yang lain yang bisa tercipta sebenarnya. Kalau dari zaman dulu manusia itu bisa kayak menggunakan kapasitasnya masing-masing untuk meneliti, terus belajar sesuai dengan pace-nya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apapun yang memang dia boleh lebih bisa explore gitu ya. Dibandingkan kayak yang sekarang tuh udah ini lu harus pinter di sini, harus dapat nilai segini gitu. Kalau nggak lu nggak naik kelas gitu kan. Jadi makanya gue setuju sama dulu tuh Deddy Corbuzier. Itu pernah ngomong kayak sekolah tidak penting. Gue setuju, tapi di sisi lain juga memang gue ngerti kenapa waktu itu dia dihujat. Tapi gue nggak ngebahas Deddy Corbuzier. Ini bagus pemahamannya, tapi di sisi lain pas gue pikir ya udahlah kita juga harus sampai yang sama. Emang sejatinya nggak penting, tapi untuk lu bertahan hidup butuh. Ya, mungkin lebih ke sekolah yang kayak apa dulu nih gitu. Kalau sekolah yang kayak kita ketahui dari zaman dulu yang ya kayak gitu sistemnya gitu ya nggak penting gitu. Cuman kalau sekolah yang ya walaupun sekarang udah banyak sih usaha-usaha lain kayak sekolah alam gitu, kayaknya lebih explore alam gitu ya. Itu juga oke lah gitu kalau pas gue lihat gitu. Betul, gue juga setuju di situ. Karena sebenarnya pola dari sekolah itu adalah menyamaratakan. Penyamarataan itu adalah untuk buruh sebenarnya. Karena ada target yang harus dikejar gitu ya. Kayak gitu. Jadi lu basically dari kecil kita SD, SMP, SMA 6 tahun, kenapa paling lama coba? Kenapa SD harus lebih lama? Iya, kenapa ya? Karena di situ lebih gampang pola kebentuk. Betul, tepat sekali. Semua trauma apapun kebentuknya di SD. Benar. Ingatannya paling jelas di situ gitu. Terlalu rusak ya sih menurut gue dibentuknya di SD. Iya benar. Gimana kalau gue rusak bareng-bareng tuh anak-anak? Itu kan logikanya deh. Iya. Kenapa harus satu-satu kalau bisa banyak? Jadi udah tersistematis. Nah, itu pola tadi. Masuk ke dunia kuliah, kita dapat teori pemahaman scientific. Kita coba menguji misalnya kayak ini bakal kontennya tapi gue coba kasih spill dikit aja. Newton itu nggak pernah bilang gravitasi itu real. Dia bilang itu berat. Oh ya? Yes. Terus diterjemahkan dari bahasa dia ke bahasa lain, disebutnya nggak dirubah. Awalnya berat nih harusnya.
dirubahnya jadi gravitasi. Teori gravitasi. Bahkan masih teori sampai per hari ini. Lu cek tentang gravitasi itu semua masih disebut teori, bukan fakta gravitasi. Nah. Ya benar, karena memang ya emang nggak bisa dibuktikan juga. Iya, itu baru kebukti sebenarnya di 5 tahun berapa ya? Dekade ini lah, gue nggak tahu tahun berapa tepatnya. Ya tentang Higgs boson. Itu pernah kita bahas, kita spill beberapa kali. Higgs boson itu teori ketika masuk ke pemahaman di setiap atom itu ada yang menekan dari atas. Kayak gitu. Tapi kan itu terlalu jauh ya. Ya mungkin pada masa lalu nggak nyampe gitu. Dan apalagi kalau zaman sekarang, yang orang lebih ingat teori Higgs boson atau teori gravitasi yang dari kecil. Karena jadi, ada di buku cetak. Nah, sekarang anak kecil gue tanya misalnya, kamu lebih tahu Higgs boson atau gravitasi? Pasti orang si anak kecil itu akan menjawab ini, dan orang tuanya pun akan membenarkan gravitasi. Iya, itu udah terpola untuk seperti itu gitu. Iya, makanya no matter what yang kita lakuin sebenarnya udah nggak bisa ngerubah, nggak bisa ngalahin atau nggak bisa berontak si pengetahuan yang udah terdistorsi lah ya, terdoktrinasi secara fatal ini karena udah dianggap kebenaran. Dan sekarang pun udah mulai mendoktrin melalui hiburan nih, ya yang tadi kita bahas sebelumnya. Hiburan-hiburan ini tuh karena sekarang yang orang cari kan lebih ke hiburan nih, menyenangkan untuk ditonton nih. Apalagi di hiburan tuh bebas gitu ya, bebas berimajinasi gitu. Tapi lu nonton film Loki nggak sih, di Loki Marvel? Loki Marvel ya, tapi yang seriesnya enggak. Nah, ini gue ceritanya sama untuk Kici juga. Jadi Loki itu in the end jadi penguasa waktu, lu kebayang nggak? Karena dia jadi like a god, bener-bener like a god dia. Jadi maksudnya ini dia mengendalikan aliran waktu ujungnya. Maksudnya ini apakah bertujuan untuk mendoktrin yang baru lagi bahwa lu bisa lo ngatur waktu gitu. Karena jadi sedayung dua uang kan. Ya itu gini, sebenarnya gue paham maksud lu. Jadi kayak seolah-olah manusia sekarang ini tuh lebih diarahkan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Seolah-olah kayak ya nggak ada yang bisa nolong gue lagi selain gue sendiri gitu. Jadi gue harus ngatur semuanya sendiri gitu. Dibikin untuk mandirinya luar biasa mandiri sampai lu nggak butuh siapa-siapa, lu mandiri aja. Gitu. Awal dari mandiri jadi arogan. Iya betul. Jadi arogan terus jadi lupa. Nggak mengakui lagi sebenarnya yang membuat lu bisa kayak gitu siapa. Iya. Padahal nggak ada kan kalau kita pembahasannya ujung-ujungnya kembali lagi. Pasti manusia udah berpikir dialah yang achieve itu. Padahal mah itu terjadi cuma gara-gara diizinin. Coba kebayang nggak berarti pola yang sebenarnya lagi dimainin ke manusia. Berarti nggak ada satupun manusia mencapai pencapaian loh. Nggak ada. Kalau dari pola itu. Karena diizinkan. Dan diizinkan pun itu sebenarnya masuk ke dalam perhitungan sistemnya Tuhan. Jadi ada perhitungannya nih. Nanti ujung-ujungnya kamu kecebur di mana. Iya, jadi bukan berarti kita, wah diizinkan nih gue buat foya-foya gitu misalnya gitu ya. Bermain-main api dan segala macam semuanya terjadi dan katanya itu kan takdir Tuhan. Iya. Waduh, gimana? Bayang nggak? Makanya, gue pas mikir, oh ternyata ini udah ada pola dari lama, Ci. Media gitu itu dari dulu tuh bukan sekedar mengarahkan materialisme, bukan. Inti sejatinya adalah mengingkari Tuhan aja. Ya. Mengingkari cara berpikir manusia. Jadi kalau memang kayak Buddhism, Siddhartha ngarahin manusia untuk nothingness gitu ya. Dan semua agama juga ada pola peninggalan keduniawiannya kan. Tapi ya gimana kalau ternyata itu adalah pola yang paling yang paling pure yang dijadiin kunci untuk bisa ngikutin takdir yang baik. Jadi gue rasa ya, gue nggak tahu jawabannya benar atau enggak argumentasi. Tapi gue rasa si nothingness itu adalah yang membawa kita menuju takdir yang baik. Oke. Tapi nothingness ini berat ya, gak? Maksudnya kayak kita udah pernah bahas sih 2 tahun. Iya pernah bahas, cuman nggak segampang itu, nggak segampang yang kita pikir juga, karena banyak orang yang berpikir gue udah nothingness kok, tapi itu kan cuma di pikiran. Tapi aslinya di kehidupan kan lu tetap harus menjaga semuanya ya, maksudnya menjaga keseimbangannya, lu tetap bertanggung jawab,
dan lain-lain gitu. Nggak bisa lo yang, oh ya gue nothingness, gue langsung meditasi ke goa gitu, terus ninggalin semua beban hidup gue gitu kan, ya itu bukan nothingness yang itu ya, gitu. Maksudnya, nih nothingness ada banyak sudut pandang lagi nih takutnya gitu. Iya. Jadi gue nggak ngebahas nothingness yang it's what you have to do, bukan. Tapi lebih ke gue nggak ngomongin hukum di sini, enggak. Tapi konsep itu, coba kalau kita bedah, jangan-jangan itu arahnya, ngerti gak sih? Enggak lagi bergantung sama apa yang kita inginkan di dalam keduniawian ini gitu. Kita nggak bergantung ke situ, tapi lebih ke kita jalanin sesuai dengan ini kondisi gitu loh. Kondisinya ini loh, jadi Tuhan ngarahin kita untuk melakukan A, B, C gitu kan. Kayak gitu persis. Nah jadi maksud gue adalah kalau misalnya setiap tindakan kita itu bukanlah ini, coba kita diskusi aja, bukanlah kehendak kita sih. Apakah pahala dan dosa itu ada? Nggak ada. Katanya ada sistem. Itu cuman sudut pandang kita yang mengatakan bahwa keinginan kita ya, keinginan kita itu pahala, dan itu keinginan kan. Maksudnya keinginan itu maksudnya itu masuk ke dalam suatu apa ya, kayak gimana ngomongnya? Sudut pandang kita sebagai manusia pasti mendapatkan sesuatu itu kan pasti kita anggapnya itu, oh itu pahala karena gue udah ngelakuin ini gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong itu udah masuk ke dalam kehendaknya Tuhan, apakah kita masih menghitung itu sebagai ini pahala gitu, ini pahala gua gitu loh. Maksudnya kayak itu semua kan punya Tuhan gitu loh. Baik buruknya punya dia kan. Iya gitu. Berarti kalau kayak gitu, kenapa ada guarantee dan juga kenapa ada punishment? Sorry, ada reward, kenapa ada punishment atau surga neraka? Itu sistem perhitungan untuk setiap kesadaran itu supaya sadar. Iya betul. Menurut gua ada titik puncak di mana kesadaran kita akan bertemu dengan Tuhan. Bukan lagi ngikutin bukan lagi mengikuti pemikiran tentang apa yang akan aku inginkan atau apa aku sedang di mana, tapi aku akan bertemu dia. Nah pada saat itu kan kalau bahasa sadarnya apakah kita masih sadar? Nah itu di situ apa kita masih kesadaran kita gitu? Apakah itu kesadaran si Arga gitu kan? Atau udah nyatu aja? Ngerti gak maksud gue? Ini berat sih tuh. Justru awalnya ke arah situ teman-teman loh, kita mau bercanda loh ini. Karena ngebahas tentang topik yang apa ya? Gimana ya? Adalah kita skip yang tadi, itu terlalu berat. Cuman ya enggak, pokoknya intinya enggak segampang yang kita pikirkan, kalian pikirkan gitu ya. Intinya kalau yang gue tangkap sih soal takdir nih ya. Takdir, terus takdir itu kan seperti suatu jalan cerita yang sudah ditentukan oleh Tuhan gitu. Nah, di dalam takdir itu ada sistem yang berjalan nih, gitu, untuk menentukan kamu itu masuk ke mana nih perhitungannya, gitu, kayak gitu. Dan itu tetap harus kita jalankan, ya kan? Dan ya walaupun di zaman sekarang kita udah banyak mendengarkan kayak wejangan-wejangan spiritual gitu lah yang dimana-mana beredar gitu kan, karena dunia udah semakin gak baik-baik aja, terus orang akhirnya banyak yang mencari spiritual gitu kan, karena pada takut gitu. Jadi orang yang memberikan nasihat-nasihat spiritual juga biasanya istilahnya selalu mengatakan untuk tetaplah berpikir positif gitu. Tetaplah berpikir positif bahwa semua akan baik-baik aja dan lain-lain, itu yang penting kamu berbuat baik. Apakah itu doang cukup guys? Gitu pertanyaannya gitu ya, karena si takdir ini terus berjalan loh gitu, dan di situ ada sistem perhitungan. Jadi menarik nih. Kita mau ngingetin lagi bahwa ada sistem, ada hukum, ada aturan yang harus aturan main yang harus kita ketahui dan kita ikuti untuk bisa masuk ke dalam peran yang si takdir yang udah dibuat sama Tuhan. Jangan sampai kita itu nggak tahu apa-apa, cuman keep positive thinking gitu ya, semua akan baik-baik aja, terus kita ternyata perannya di luar gitu, nggak jadi peran apa-apa gitu. Jangan sampai kayak gitu. Setuju banget sih, Ci. Karena gini, teman-teman.
Lu tau gak sekarang pola agama, bukan agama deh, keyakinan lah. Pola ajarannya adalah tentang harapan gitu. Ya, karena itu yang membuat manusia jadi bisa berpegangan untuk tetap berusaha Gue mungkin rasa atau itu benar, di sisi lain itu bahaya. Jadi ada dualisme di dalamnya lah gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena harapan atas kasih yang terlalu berlebihan atau positive thinking berlebihan akan ngebuat lu menganggap, oh baik-baik aja, Nah, oh nggak ada itu apa-apa. benar-benar Ya, manusia lupa sama yang namanya konsekuensi. yes. Kalian lupa ya, di dalam sistem itu ada perhitungan, di situ ada nilai konsekuensi yang tetap harus dijalanin. Mau kamu itu kebodohan, kelalaian, lupa, Ya, itu semua tetap ada konsekuensinya guys gitu loh. Konsekuensi itu harus kamu hadapin dan harus kamu jalanin gitu. Iya. Jangan sampai kayak seolah-olah karena nasihat-nasihat spiritual atau harapan-harapan spiritual yang baik-baik aja itu membuat kita jadi kayak berharap sama pengampunan terus-terusan gitu kan. Iya, Tuhan pasti ampunin. Cuman konsekuensinya kan ada gitu. Nah, itu bikin kita lupa. Bahkan kata-kata Tuhan pasti ampunin aja. Jujur, kalau buat gue khawatir. Kalau itu ada di pikiran gue, maka gue bisa berpikir pada hari ini, Tuhan pasti ngampunin. Besok gue akan berbuat dosa. Ya, Gue pastikan pikiran itu ada di kepala gue. Iya. Bener. Gue bukan gak yakin, gue bukan gak berpositif thinking sama Tuhan. Bukan. Ini logikanya jangan dibolak-balik. Bukan. Jangan dipotong juga ya, tolong teman-teman. Bukan berarti kita gini loh. Gue berpositif thinking sama Tuhan, tapi gue nggak berpositif thinking sama diri gue sendiri. Itu benar-benar. Gue nggak ada positif thinking sama diri gue sendiri. Nggak. Ini gue ngeliat diri gue adalah si calon pembuat masalah di hadapan Tuhan gitu. Iya. Setuju. Seenggaknya gak ngeganggu Tuhan, tapi itu buruk buat bagi dia untuk gue gitu. Nah itu kan jadi masalah kan. Makanya pemahaman yang sebenarnya adalah kehati-hatian sebenarnya. Ya, hati-hatian. Kehati-hatian untuk ya lu arogan banget bilang Tuhan bakalan ngampunin lu, kata siapa? Emang kehendak siapa? Setuju. Positive thinking kan berarti harus ada batasnya tuh di situ. Nah, pola yang mau ditanemin ini jujur terjadi di semua agama belakangan ini. Karena yang ditonjolin cuman kasihnya aja. Harapan sih. Palsu tapi. Bukan Tuhannya palsu, bukan. Harapannya. Iya, harapannya sih. Jadi kayak memunculkan harapan di manusia yang palsu, ngerti ya? Penuh abu-abu doang, bukan ketuhanannya salah. Enggak. Pola untuk berketuhanannya yang salah. Ya, itu harapan yang ya supaya manusia tetap mau beragama katanya gitu. Nah, tapi kalau untuk perhitungan itu ya, mau nggak mau gue setuju loh. Tapi untuk sekedarnya ya. Iya, cuman maksudnya Dia pernah nggak beragama banget, ya PR juga sih. Tapi kalau beragama cuman karena ada harapan itu kan nggak cukup. Karena kita juga tetap harus bisa masuk ke wilayah yang lebih mendalam, yaitu ada perhitungan guys, gitu aja gitu. Kita ada sistem nih di dalam kehidupan kita. Toh semua negara juga punya hukum gitu kan. Cuman walaupun banyak yang nggak menjalani hukumnya gitu kan. Contohnya Konoha ini. Iya betul. Ya cuman kan tetap di sistemnya Tuhan tetap dihitung loh semua itu gitu loh. Intinya dari konten hari ini sebenarnya ini titipan dari Bang Adam untuk di konten kali ini yang dia mau mengingatkan sekali lagi ya ke kita semua gitu loh. Intinya adalah ya pokoknya kita selalu berhati-hati dengan nasihat-nasihat spiritual yang tadi sudah Arga bahas gitu kan, tentang harapan, tentang ya pengharapan kita yang dari sudut pandang kita gitu loh. Hati-hati dengan itu karena gimana pun juga jangan lupa guys, kita punya sistem yang dimana di situ tuh ada perhitungan. Perhitungan atas konsekuensi dari setitik aja yang lu lakuin. Apapun itu dihitung semuanya gitu. Jadi jangan lupa, selalu ada konsekuensi di setiap apa yang lu lakuin, yang kita lakuin. Jadi disitulah kita harus sangat berhati-hati dan jangan sampai kita terkesima dengan nasihat-nasihat pengharapan yang positif-positif itu gitu, yang terdengar positif gitu kan, kayak wah gitu, tenang aja gitu, tenang aja, pokoknya hidup lu tenang aja gitu. Tapi hati lu
bimbang gitu. Gimana dibilang tenang aja tapi hati lu bimbang? Berarti ada something yang harus lu hitung di situ. Itu adalah pesan Bang Adam. Bukannya kita mau nakut-nakutin, tapi gua rasa ini adalah kita mau gebukin pakai kenyataan. Gitu. Ini fakta guys gitu. Itu aja sih paling. Ada yang perlu tambahin gak? Iya, kalau orang Indonesia banyak ketipu sama Gunung Kawi ya wajar kita harus buat konten kayak gini sih kalau buat gue. Di situ banyak harapan ya. Harapan palsu biasanya. Harapan palsu. Harapan keduniawian banyak. Harapan palsu aja. Ya udah mungkin itu dari kita kali ya. Ada sih. Oke, support kita terus dengan subscribe, like, komen, dan pokoknya komen yang banyak lah gitu. Apakah ini semua bisa membuka mata kalian gitu kan? Amin. Oke guys, kalau gitu kita pamit dulu. Thank you.